Sebelumnya, demi membalaskan dendam atas Jiang Nangnan, Su Sanxi melampiaskan kemarahannya pada dua raja jiwa dari Akademi Matahari Bulan sendirian di permainan individu, menyebabkan satu kematian dan satu cedera serius. Hal ini membuat murka Akademi Matahari Bulan dan ingin membunuh Su Sanxi. Melihat situasi ini, Suan Doluo terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan Su Sanxi dan menekan pihak lawan. Setelah itu, permainan berjalan lancar. Pertandingan selanjutnya adalah Micha vs Beibe. Micha memiliki 5 cincin jiwa dan tingkat kekuatan jiwanya lebih tinggi dari Beibe. Namun keunggulan Micha adalah alat jiwa, termasuk kelemahannya guys. Setelah pertandingan dimulai, Micha segera menunjukkan kemampuan sejatinya dan mulai membidik Beibe. Dia melepaskan meriam alat jiwa, meriam jiwa otomatis tipe pemicu. Beibe dapat dengan mudah menghindar dan melepaskan jiwa bela diri naga petir biru untuk menyerang Micha. Namun begitu cakar naga petir biru menyentuh meriam jiwa meledak dan Beibe terpukul mundur. Micha segera mengeluarkan meriam jiwa lagi dan bergerak cepat ketika dia menyerang dalam upaya terus-menerus untuk menjaga jarak dari Beibe. Untuk mengalahkan Micha dengan cepat, Beibe menggunakan sedikit taktik dan melemparkan 2 bola besi. Di luar dugaan, 2 bola besi itu ternyata adalah peringkat ke-10 dari senjata tersembunyi dari Sakte Tang, bola pengejaran jiwa gugusan. Akhirnya kita melihat teknik rahasia, maksudnya senjata rahasia Sakte Tang lagi setelah ribuan tahun menghilang guys. Micha yang tidak mengetahui kekuatan senjata tersembunyi Sakte Tang, dia tidak peduli dan melepaskan meriam alat jiwa lagi. Justru ini menimbulkan ledakan dan mengeluarkan gas beracun dan jarum-jarum menembak dari senjata tersembunyi. Beberapa saat kemudian, Micha diracuni secara tidak sadar. Pada akhirnya kalah dalam permainan dengan cara ini. Untungnya Beibe memberikan obat penawarnya pada Micha. Saat Micha kalah, Akademi Matahari Bulan mengirimkan pemain andalannya, Meng Hochen yang sangat cantik. Selama pertarungan tim, Meng Hochen banyak bersembunyi, tetapi sekarang di kompetisi individu, kita akhirnya bisa melihat kekuatannya dengan jelas dan bertarung dengan Beibe. Namun Meng Hochen sangat sombong dan dia membuat marah Akademi Shrek setelah naik ke panggung arena. Ketika pertandingan dimulai, Beibe melakukan serangan awal dan dia tidak berpikir untuk melakukan taktik yang sama untuk meraih kemenangan. Namun setelah beberapa ronde tidak menerima manfaat, Meng Hochen melepaskan jiwa bela dirinya yang disebut katak es Vermilion yang sangat beracun. Ratu Kalajengking Es memberitahu Hu Yuhao katak es Vermilion adalah binatang jiwa beracun yang hidup di ujung utara es, yang memiliki perpaduan es di tubuhnya dan api di matanya. Beibe tidak meremehkan jiwa bela diri itu. Dia juga mengeluarkan jiwa bela dirinya, naga petir, dan kembali untuk menyerang Meng Hochen dengan skala penuh. Namun sayangnya Meng Hochen tidak menghindarinya, dan Beibe dipukuli oleh Meng Hochen dengan racun hingga koma. Lanjut, Meng Hochen berhadapan dengan Ling Longchen. Meski Ling Longchen lebih kuat dari Beibe dan langsung mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Meng Hochen sebelum diracuni. Ling Longchen merencanakan dan menggunakan keterampilan jiwa kelimanya, Ring of Ice Glory, dan mengurung lawan. Sayangnya itu sia-sia. Tanpa diduga, racun Meng Hochen dapat menebus dinding es dan Meng Hochen dengan sekali serangan langsung membuat Ling Longchen pingsan. Penampilan Meng Hochen langsung mengejutkan semua orang. Setelah dua pihak tim sama-sama kalah dalam 2 pertandingan individu, sekarang giliran De Yue Heng untuk maju melawan Meng Hochen.
Dai Wei Heng adalah seorang kaisar jiwa yang kuat dan kekuatannya jauh di atas raja jiwa. Menurut rencana pertempuran, Dai Wei Heng memutuskan untuk mengalahkan Meng Hochen sebelum diracuni. Setelah permainan dimulai, Dai Wei Heng melepaskan 3 keterampilan jiwa yang diperkuat dalam satu tarikan nafas, yaitu penghalang pelindung harimau putih, transformasi Vajra harimau putih, dan transformasi Dewa Setan harimau putih. Untuk menahan serangan Dai Wei Heng, Meng Hochen mengeluarkan alat jiwa pertahanan tingkat 6, full body armor. Setelah memblokir serangan tersebut, dia segera melepaskan skill jiwa keduanya. Jurus ini disebut Paishon Ring of Ice. Cara bertarung Meng Hochen sangat sederhana. Blokir serangan lawan, lalu memanfaatkan kesempatan tersebut agar melepaskan racun untuk membunuh lawan. Memanfaatkan kesempatan untuk mendekat, Dai Wei Heng melepaskan gelombang cahaya harimau putih untuk menyerang Meng Hochen. Tanpa diduga, tubuh Meng Hochen ternyata hanya bayangan. Ternyata ini adalah teknik jiwa ketiga Meng Hochen, refraksi es, yang menggunakan pembiasan es untuk membuat bayangan. Dai Wei Heng yang marah menggunakan keterampilan jiwa terkuatnya, pembunuh penghancur harimau putih, dan bersiap untuk membunuh semua sosok itu bersama-sama. Meng Hochen sedang menunggu serangan ini dengan dilepaskan cincin jiwa teleportasinya ala jiwa level 7. Meng Hochen sekali lagi lolos dari gerakan terkuat Dai Wei Heng. Memanfaatkan kesempatan ini, Meng Hochen melepaskan berlian naga racun es dan api. Langkah ini ternyata merupakan kombinasi sempurna dari keterampilan jiwa 10.000 tahun dan alat jiwa tingkat 6. Sayangnya, Meng Hochen sedikit salah perhitungan karena Dai Wei Heng sengaja menunjukkan kelemahan dan menggoda Meng Hochen untuk menggunakan jurus terkuatnya ini. Dai Wei Heng tidak menghindar dan menghadapinya secara langsung dengan keterampilan pertahanan mutlak dari tulang jiwa lengan kanannya. Setelah memblokir serangan itu, dia melanjutkan dengan gerakan pembunuh penghancur harimau putih. Meng Hochen yang arogan tidak pernah bermimpi bahwa Dai Wei Heng akan mampu melepaskan keterampilan jiwa terkuatnya 2 kali. Meski demikian, jantung Dai Wei Heng telah diracuni hingga terluka parah dan tidak berencana untuk terus berpartisipasi dalam permainan. Akademi Matahari Bulan juga tidak bodoh. Setelah Meng Hochen kalah, mereka justru mengaku kalah dalam pertandingan individu. Kedua akademi tersebut meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan sehingga menghasilkan hasil imbang. Terakhir ada kompetisi 2-2-3. Akademi Matahari Bulan mengirimkan Kaisar Jiwa Ma Runglong dan Raja Jiwa Xiao Shifeng, sedangkan Akademi Shrek hanya mengirimkan Ma Xiaotao. Hu Yuhao dan Wan Dong masih disimpan. Guru Zhao masih menahan mereka untuk melawan Meng Hochen dan Xiao Hongqian di babak akhir penentu. Ma Xiaotao maju ke arena, terbang dengan sombong berkata secara provokatif. Namun setelah pertarungan antara kedua belah pihak dimulai, Ma Xiaotao menghadapi krisis mutasi jiwa bela diri. Karena Ma Runglong secara khusus menyiapkan hadiah besar untuk Ma Xiaotao, yaitu alat jiwa tingkat 8 pedang penghakiman yang secara langsung memasukkan kekuatan gelap ke dalam tubuh Ma Xiaotao dan kemudian dinilai berdasarkan kekuatan cahaya Ma Runglong. Meskipun Ma Xiaotao akhirnya mengalahkan Ma Runglong dan Xiao Shifeng, invasi kekuatan gelap menyebabkan api jahat berkobar tak terkendali, yang akhirnya menyebabkan jiwa bela diri bermutasi dan berubah menjadi burung pionik gelap. Melihat perubahan ini, Suan Doluo tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa menyegel Ma Xiaotao dan membawanya kembali ke Akademi Shrek untuk memberikan pertolongan darurat. Sangat disayangkan, tetua Mu tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya Ma Xiaotao dibawa pergi oleh pemuja sakti jiwa kudus.
Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya?